Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, nggak bercanda. Oke, kali ini ketemu lagi di sini sama gue, Ricky Eko Jaya, di channel YouTube Kojai Garage ya. Kalau tadi itu jemaah itu artinya ya teman-teman semua yang ada di rumah yang lagi ngeliat channel YouTube Kojai Garage ya. Kali ini seperti gambar thumbnailnya, gue bakalan ngasih kalian itu satu penjelasan tentang motor bobber ya. Beberapa akhir belakangan tahun ini, wah gimana tuh nyusunnya tuh susah. Nah itu Kojai Garage tuh selalu diidentikan dengan sebuah motor bobber. Gak apa-apa sih, tapi ya bagus juga. Jadi kita akhirnya punya identitas ya. Karena dari para netizen sendiri yang mengidentikan kalau bobber itu rata-rata ya Kojai Garage lebih banyak membuat bobber. Ya udahlah, saya terima dan kita bakalan bahas tentang motor bobber, basicnya motor sport. Wih, keren nggak? Motor sport. Wih. Itu ya itu jatuh kan mic-nya. Yaitu Suzuki GSX 150R. Ih. Itu motor sport tuh yang terkenal motor paling kencang di cc-nya, di kelasnya, yang dipakai sama Den Dimas warna biru. Nah, itu kita langsung eksekusi jadi bobber American style Sportsters. Nah ini motor ini sebelumnya adalah emang motor pribadi ya. Jadi gue ada GSX, terus gue pengen bikin sebuah motor yang beda. Akhirnya gue kepikiran bikin Sportsters. Pas lagi setengah mateng mentah, gue iseng posting di Instastory. Oke guys, ada yang mau nggak nih motor bobber? Udah bentuk nih, tinggal finishing. Yang mau langsung aja WhatsApp admin Kojai Garage. Langsung di WhatsApp oleh Om Halim dari Bekasi. Wah, dia WhatsApp, dia tanya harga, dia dateng, deal men. Padahal itu motor belum jadi. Jadi, wah berkala ya. Akhirnya ya udah. Dan dia bisa request saat itu hanya painting aja. Karena untuk bodyworking memang udah gue pribadi konsepin. Harus begini jadinya gitu. Dari spakbornya, stop lampnya, semuanya harus begini gitu. Jadi ownernya sempat request gitu, bisa nggak spakbornya dibikin lancip begini begitu? Wah nggak bisa om. Kenapa nggak bisa? Karena memang dari awal gue pengen bikin motor ini udah konsep ini gitu. Jadi paling om bisa kasih masukan tuh di painting kayak gitu akhirnya. Ya udahlah akhirnya dia ngalah. Oke, langsung eksekusi dan jadilah motor ini. Ya udah yuk masuk pembahasan. Gue semangat banget nih ngebahas motor ini. Kenapa begitu semangat? Karena yang tadi gue bilang, motor ini secara konseptual, detail-detailnya, semuanya emang bener-bener ya gue pikirin tanpa ada campur tangan orang. Bukan campur tangan, campur otak, campur pikir. Nah, bener-bener idealisme gue di sini gue tuangin. Jadi ketika gue ngelihat sebuah motor Sportsters versi gue sendiri, itu frame-nya harus panjang. Dari sisi main frame ya, tempat mesin. Nah, ini langsung masuk ke spesifikasinya. Nah, frame-nya ini handmade kecuali head tube ya. Jadi semuanya dibikin. Bikin semua secara manual ya, handmade. Nah, kenapa hasilnya bisa sekokoh dan sepadat ini gitu? Karena gue kasih space main frame-nya itu dari head tube sampai ke tempat dudukan swing arm belakang itu panjang. Tapi padat banget bang. Wah, kalian ketipu sama cover-cover gitu. Jadi ya mungkin banyak juga para builder yang nggak suka main cover ya. Wah ini cover terlalu banyak cover, nggak nunjukin
sisi mesinnya, iya itu boleh. Dan gue juga boleh buat berekspresi atau mewujudkan apa yang ada di otak gue gitu. Dan akhirnya terwujud kayak gini framenya. Nah mesinnya ini cuma 150 cc dan kecil tahu, mesin gesek tuh kecil, udah kecil pendek lagi. Nah kok bisa kelihatan gede? Nah itu di bawah tangki itu ada cover yang di atas mesin, yang ada bolong-bolongnya tuh, itu cover. Nah terus di bagian throttle body-nya itu gue kasih cover lagi. Nah terus di bagian belakang dari bak mesin kanan kirinya itu gue bikin cover lagi tuh. Jadi mesin ini kelihatannya panjang karena memang Sportster sendiri base-nya V engine dan panjang. Jadi ya gue coba ngulik sedemikian rupa yang akhirnya ya mainframe itu panjang dan gue isi dengan berbagai macam bentuk cover tersebut. Dan karena kenapa harus di coverin? Ini alasan keduanya adalah kabel bodi dari GSX ini, injeksi ini sangatlah kompleks dan rumit ya. Dia juga udah pakai sistem itu namanya keyless, ya kan? Jadi udah pakai keyless, jadinya semua kabelnya itu di bawah tangki itu numpuk sebenarnya. Tapi karena gue buat cover, ya alhamdulillah nggak kelihatan ketutupan. Lalu untuk segi tangki, nah ini juga bagian paling penting dari motor itu tangki. Nah gue coba sedikit copy dari size Sportster-nya yang asli ya. Jadi ya gue coba tiru-tiru, amati, tiru dan modifikasi, ya nggak? Jadilah seperti ini. Untuk jok sendiri, ini requestnya itu jadi biar, karena orangnya bobotnya itu lumayan gemuk ya. Om Halim ini tinggi badan juga tinggi dan juga berisi gitu. Jadi joknya agak lebar ke belakang gitu, manjang dan juga lebar, supaya nyaman. Kejar targetnya nyaman. Spakbor depan belakangnya ini handmade juga dengan finishing airbrush bro. Ini api-apinya ini airbrush nih, mantap nih. Ya kan? Dan juga shock breaker depan. Shock breaker depan ini gue pakai upside down ya. Aftermarket pastinya. Lalu untuk bagian headlamp gue pakai 575 ini Cancra aftermarket, Daymaker. Sen-sennya juga aftermarket. Lalu untuk speedometernya ini udah kita rubah. Jadi speedometer universal digital ya. Yang terdiri dari lengkap lah, di situ ada netral, lampu jauh, lampu dekat, sen, kilometer, apalagi tuh. Bensin ya, semua di situ lengkap lah. Lalu untuk bagian lainnya yaitu kaki-kaki ya. Seperti shock belakang itu secara video motornya lagi diem gue pakai ukuran 280 mm. Tapi begitu dinaikin sama orang itu gue kasih size ukuran 320 sampai 340 mm. Kenapa? Karena ini bentuknya tuh wah ceper banget. Kalau kita kasih yang pendek buat di jalan sih pasti mentok. Jadi ya begitu. Kalau sekedar mejeng motor tuh ya di parkiran, asalnya parkiran rumah, itu pakai 280 tuh matching banget. Tapi begitu lu jalan di jalanan yang nggak rata segala macem, kena polisi tidur, saran gue sih pakai 320 sampai 340 mm itu asik. Nah, terus juga untuk sektor apalagi nih, cover side cover kanan kirinya ini handmade. Yang mana bentuknya gue bener-bener miripin banget sama si Sportster, tapi ya nggak mirip banget sih. Ya kejar target supaya menyerupai lah ya, masih dapat lah. Dan nggak kalah juga ini bagian velgnya. Velgnya itu belakang pakai 17, depan pakai 19. Belakangnya itu pakai bannya ini ya, OM-nya Harley, Michelin Scorcher 31. Depan juga sama pakai OM-nya Harley, Michelin Scorcher 21 juga, 31. Jadi ya tampilannya dapat banget padat ya. Ban belakangnya pakai ukuran 180 bro, 180. Jadi lebar, tebek gitu isi. Peleknya juga lebar banget. Kurang lebih gue pakai 5 inci. Depannya aja udah pakai kurang lebih 3 inch depan tuh. Jadi ya motor tuh wow, amazing lah, padat banget lah ini motor versi gua. Karena kan gue yang berimajinasi, gue pengen wujudkan, terus diaplikasikan. Jadinya gue bakalan memuji motor ini sedemikian rupa ya. Maklum, kalau bikinan sendiri emang harus dipuji. Kalau bukan kita yang muji siapa lagi gitu. Karena kan kenapa banyak orang tuh yang pada akhirnya punya sebuah karya atau punya ide yang nggak bisa jadi wah. Kenapa? Karena dirinya sendiri aja dia nggak yakin kalau motornya bagus atau karyanya bagus. Jadi harus dari diri sendiri yang mengatakan motor itu bagus, baru nanti orang lain terbawa aura positifnya ya. Aura positif, bukan lu bawa-bawa yang positif tuh perempuan ya. Dan juga ini motor kenapa gue bilang gue suka ya, karena tadi basicnya dari sport 150
gue bikin jadi kayak Harley dengan, wah, udah sendirilah kayak gitu. Dan ini banyak sekali penyesuaian-penyesuaiannya karena dari frame-nya sendiri udah handmade. Jadi segala kaki-kakinya, tromolnya, semua penyesuaiannya tuh luar biasa. Depannya gue pakai double disc tuh, ya kan? Ajib gak? Gue pakai disc depan tuh 2 langsung. Wah, kacau ya kan? Udah apa ya? Ajib lah. Lalu untuk handle remnya itu, master remnya itu gue pakai KTC ya. KTC supaya ngerem untuk 2 discnya itu lebih nyaman. Jadi kiri kanan tuh gue pakai KTC handle-nya, hand gripnya biar nyaman gue pakai Bitwell, stangnya pakai Pro Trapper biar gede dilihatnya. Jadi proporsional buat gue sih, asik. Apalagi kalau yang naik ini orangnya nggak gede-gede banget lah, kayak misalkan tinggi badannya di bawah 170, berat badannya juga nggak gitu gede. Naik ini, wah di jalan sih, wah alik lah, udah keren banget. Lu nggak percaya kalau di jalan ini bagus? Langsung aja lihat nih kalau lagi reading gimana. Bener gak? Kalau reading bagus? Iyalah. Ini gue pilih model juga yang pas supaya dapet proporsional yang bagus. Nah ini yang gue bilang, ketika reading, lu sadar gak? Lihat spakbor bagian belakang itu agak tinggi. Kenapa? Supaya suspensinya kalau kena jalanan lubang, kena pos tidur itu nggak ngerusak spakbor dan juga bannya, nggak beradu lah gitu. Memang begitu penyesuaiannya bro. Dan buat kalian yang punya motor-motor sport, terus mau di custom, terus ragu, pengennya cover racer aja kalau sport, cover racer aja. Nggak juga bro. Sport tuh bisa banyak, karena intinya ada mesin. Nah, itu bisa jadi bobber, chopper, ayo, siapa takut. Kalian punya motor CBR 1000, woi, pengen bikin chopper lah, ayo, asli, nungguin ini, beneran. Dan juga misalkan kalian punya motor sport, terus pengen bikin scrambler, juga bisa. Sampai bilang hanya cover racer aja kalau sport tuh, sport cover racer. Bikin cover racer juga bagus, sangat bagus. Jadi tidak menutup kemungkinan basicnya apapun itu bisa jadi apapun ya. Bagaimana kita nanti berdiskusi antara customer dan juga gue pribadi, jadi kita bakal ada sinkronisasi juga dan kita wujudkan dalam bentuk desain. Kita desain terlebih dahulu, situ suka, sini juga sebagai pekerjanya udah siap karena dengan desain yang udah kita ACC bersama, ya tinggal eksekusi aja. Jadi
Ya, motor ini salah satu motor yang bikin gue dan tim bangga. Karena motor ini basicnya sport, kita rubah menjadi American style. Dan buat kalian yang pengen lihat-lihat hasil garapan Kojek Garage, kalian bisa follow Instagramnya @kojekgarage. Dan untuk kalian yang pengen WhatsApp admin Kojek Garage, gimana caranya? Tinggal lihat aja di deskripsi tuh, ada nomor kita, channel IG kita. Dan buat subscribe, mendingan nggak usah ya. Karena yang ngebosanin channel YouTube-nya tuh isinya cuma bahas motor, bahas motor, bahas motor. Nggak ada bahas tentang bagaimana memperoleh uang secara singkat, memperoleh uang secara cepat. Kita belum bahas tuh. Karena emang bukan di situ bidangnya. Kita hanya bidangnya bikin motor ya. Gue rasa cukup. Gue tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.